Bayangkan ini, Anda berdiri di hadapan Allah pada hari penghakiman. Buku catatan hidup Anda dibuka. Setiap amal Anda tercatat, baik yang besar maupun yang kecil. Setiap perbuatan baik, setiap ibadah, setiap pengorbanan, semua tercatat dengan jelas. Namun ketika Anda melihat dengan seksama, ada dosa-dosa kecil yang mungkin tidak pernah Anda perhatikan. Mungkin satu kebohongan yang Anda ucapkan dalam perjalanan hidup Anda. Mungkin satu tatapan penuh nafsu yang Anda sembunyikan dalam hati Anda. Mungkin satu niat jahat yang tidak pernah Anda ucapkan, tetapi tetap ada di dalam pikiran Anda. Lalu Allah berkata, ini tidak cukup. Anda sudah berpuasa, sudah sholat, sudah memberi zakat, Anda sudah melakukan semua itu, namun tetap belum cukup. Pernahkah Anda berpikir jika semua amal yang Anda lakukan selama hidup ini ternyata tidak menjamin surga? Apa yang tersisa? Apa yang bisa Anda harapkan? Coba pikirkan baik-baik. Anda menjalani hidup dengan penuh usaha, berharap amal kebaikan Anda lebih banyak daripada dosa Anda, berharap itu sudah cukup untuk mendapatkan tempat yang kekal di surga. Anda menjalani hidup dengan penuh harapan, namun seketika perasaan itu bisa hancur begitu saja. Saya ingin mengajak Anda merenung sejenak, apa yang akan Anda rasakan jika ternyata amal yang Anda andalkan selama ini tidak bisa menyelamatkan Anda. Jika amal yang Anda anggap sebagai kunci surga ternyata hanyalah harapan kosong. Jika semuanya yang Anda lakukan selama ini tidak cukup. Kita sering mendengar bahwa kita harus berbuat baik, beramal dengan ikhlas, dan itu akan membawa kita pada surga. Namun, apakah amal semata bisa menjamin keselamatan kita? Atau ada hal yang lebih besar yang harus kita pahami? Apakah amal kita benar-benar cukup? Atau apakah kita telah hidup dalam rasa aman palsu? Dalam beberapa detik ke depan, kita akan menggali lebih dalam pertanyaan ini. Saya akan menunjukkan kepada Anda sebuah kenyataan yang mungkin akan mengguncang kepercayaan Anda dan membuka jalan yang selama ini belum Anda lihat. Bagaimana menurut Anda? Apa yang Anda yakini? Apakah amal baik yang Anda lakukan akan cukup untuk menebus dosa Anda dan membawa Anda ke surga? Jika jawabannya adalah ya, mari kita selidiki lebih lanjut. Jika jawabannya adalah tidak yakin, maka Anda sudah mulai berpikir ke arah yang benar. Tapi pertama, izinkan saya membawa Anda untuk melihat dari sudut pandang yang lebih dalam, dari perspektif agama yang mungkin jarang Anda dengar. Topik hari ini adalah topik yang tidak mudah, tetapi sangat penting untuk dibahas. Saya harus berbicara dengan Anda, karena saya merasa terlalu banyak orang hidup dengan rasa aman palsu. Mereka merasa yakin bahwa mereka akan masuk surga hanya karena mereka sudah berbuat baik, sudah beribadah dengan benar. Mereka merasa amal mereka sudah cukup untuk membawa mereka pada surga. Namun, pertanyaannya adalah, sudah cukupkah amal Anda? Pernahkah Anda benar-benar merenungkan hal ini? Mungkin selama ini Anda merasa aman dengan pemahaman bahwa amal baik Anda akan mengantarkan Anda ke surga. Namun, saya ingin mengajak Anda berpikir lebih dalam. Apakah yang Anda lakukan benar-benar cukup? Saya tahu ini mungkin terasa berat untuk diterima, tapi saya rasa ini adalah kenyataan yang harus dihadapi. Sebagian besar dari kita diajarkan bahwa dengan amal kita bisa mendapatkan pahala, surga. Namun, apa yang terjadi jika amal kita ternyata tidak cukup? Apa yang terjadi jika kita telah salah menilai apa yang sebenarnya bisa menyelamatkan kita? Ada banyak orang yang hidup dalam rasa aman palsu, yang merasa yakin bahwa amal baik mereka akan cukup untuk membawa mereka ke surga. Tapi apakah itu benar? Sebagian besar dari kita mendengar dari kecil bahwa amal kita akan dihitung, dan jika lebih banyak baiknya daripada buruknya, surga akan menanti. Tetapi apakah kita benar-benar yakin bahwa itu cukup? Mungkin Anda merasa sudah berusaha dengan sebaik-baiknya, sudah puasa, sudah sholat, sudah memberi zakat, sudah membantu orang lain. Namun sekali lagi saya bertanya, apakah itu cukup? Ini bukan untuk meragukan segala amal baik yang telah Anda lakukan. Amal baik itu penting, saya setuju. Tapi amal baik tidak bisa menjadi jaminan bahwa kita akan selamat. Ada sesuatu yang lebih besar yang harus kita pahami. Ada sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekedar amal, sesuatu yang tidak bisa kita capai hanya dengan usaha
usaha kita sendiri. Itu adalah kasih karunia. Disinilah kita mulai masuk ke dalam bagian yang mungkin jarang Anda dengar di banyak tempat. Di dalam Islam kita diajarkan bahwa amal baik yang lebih banyak akan mendekatkan kita pada surga. Tetapi saya ingin menunjukkan kepada Anda perspektif yang berbeda, sebuah kenyataan yang mungkin akan mengguncang Anda. Apa yang saya sampaikan bukan untuk menentang amal baik, tetapi untuk membuka mata kita semua pada kenyataan bahwa amal saja tidak cukup. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa kita tidak dapat selamat hanya dengan amal. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8, Alkitab berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah." Apakah Anda mendengar itu? Kasih karunia bukan usaha kita yang menyelamatkan kita. Ini adalah jaminan yang lebih pasti daripada amal kita yang terbatas. Amal kita bisa sempurna, tetapi tetap tidak cukup. Hanya kasih karunia Allah yang dapat menyelamatkan kita. Namun tidak semua orang siap untuk mendengarkan ini. Banyak orang yang ingin percaya bahwa segala yang mereka lakukan cukup. Namun kenyataannya, kita membutuhkan lebih dari sekedar amal kita. Kita membutuhkan kasih karunia Allah yang diberikan dengan cuma-cuma. Ini adalah sesuatu yang lebih besar dari usaha kita sendiri. Jika selama ini Anda merasa amal Anda sudah cukup, saya ingin Anda merenung kembali. Mungkin selama ini kita terlalu fokus pada apa yang kita lakukan dan bukan pada apa yang telah diberikan kepada kita. Kasih karunia itu adalah pemberian Allah yang tidak bergantung pada apa yang sudah kita lakukan, tetapi semata-mata karena kasih-Nya. Kita tidak akan pernah bisa menebus dosa kita hanya dengan amal. Kita butuh lebih dari itu. Di dunia Islam kita sering mendengar bahwa selama amal kebaikan kita lebih banyak daripada dosa, maka kita akan mendapatkan surga. Tetapi apakah ini benar? Apakah ada jaminan dalam Al-Quran bahwa amal kita yang baik akan membawa kita ke surga? Sayangnya jawabannya adalah tidak. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menjamin bahwa amal kita akan menyelamatkan kita. Tidak ada jaminan, tidak ada kepastian, hanya harapan bahwa Allah berkenan menerima amal kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bahkan berkata, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Bahkan beliau sendiri, sebagai utusan Allah yang paling mulia, tidak merasa amalnya cukup untuk menjamin surga, kecuali jika Allah mengasihinya. Lalu jika Rasulullah pun tidak yakin dengan amalnya, apa dasar keyakinan kita? Bagaimana kita bisa yakin bahwa amal kita sudah cukup untuk mendapat surga? Satu hal yang perlu kita renungkan adalah bahwa amal baik meskipun sangat penting bukanlah jaminan keselamatan. Jika Rasulullah SAW yang paling mulia pun tidak yakin amalnya cukup untuk mendapatkan surga, maka bagaimana dengan kita? Bukankah seharusnya kita meragukan kepercayaan kita bahwa amal kita akan menebus dosa kita? Bukankah itu menjadi sebuah pertanyaan besar yang harus kita jawab? Di sisi lain, Alkitab menawarkan pandangan yang sangat berbeda. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8, Alkitab dengan tegas mengatakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah." Ini adalah pandangan yang sangat jelas dan berbeda. Kasih karunia Allah adalah jalan keselamatan yang pasti, bukan amal yang tidak sempurna. Alkitab tidak menawarkan peluang, tetapi menawarkan kepastian. Ia mengatakan bahwa keselamatan adalah pemberian Allah, bukan hasil dari apa yang kita lakukan. Ini adalah jaminan yang jauh lebih kuat daripada usaha manusia. Ketika kita berbicara tentang keselamatan, kita berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kita usahakan atau perjuangkan. Kenapa saya menunjukkan perbedaan ini? Karena banyak dari kita yang percaya bahwa kita bisa melakukannya sendiri, bahwa amal kita akan cukup. Namun kenyataannya kita semua membutuhkan lebih dari itu. Kita membutuhkan kasih karunia Allah yang tidak bergantung pada usaha kita, tetapi murni karena kasih-Nya. Ingat, amal kita penting, tetapi amal tidak akan cukup tanpa kasih karunia Allah. Tanpa itu kita tidak bisa berharap untuk masuk surga hanya karena apa yang telah kita lakukan. Amal baik bukanlah jaminan keselamatan, dan kita perlu berhenti bergantung pada amal kita saja. Ada yang lebih kuat yang harus kita miliki, kasih karunia Allah.
Jika Anda merenung sejenak, Anda akan menyadari bahwa keselamatan yang sejati bukan datang dari amal kita, tetapi datang dari Allah yang penuh kasih. Allah telah memberikan jalan yang pasti untuk kita. Dalam Injil, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa selain melalui Aku." Yohanes 14:6. Yesus adalah jalan yang tidak bergantung pada usaha kita, melainkan pada pengorbanannya di kayu salib. Yesus mengorbankan dirinya agar kita dapat menerima kasih karunia Allah dan mendapatkan keselamatan yang kekal. Ini adalah jalan yang pasti yang tidak bergantung pada amal kita, tetapi pada kasih-Nya yang besar. Sama seperti kita, banyak orang yang merasa tidak cukup dengan amal mereka, merasa bahwa dosa mereka terlalu besar untuk diampuni, namun Yesus datang untuk mereka yang merasa tidak layak, mereka yang merasa amal mereka tidak cukup. Ia menawarkan jalan keselamatan yang tidak berdasarkan pada seberapa banyak amal kita, tetapi pada seberapa besar kasih Allah terhadap kita. Saya tahu ini mungkin sulit diterima, terutama jika Anda telah menghabiskan hidup Anda dengan berfokus pada amal sebagai jalan menuju surga. Namun, kasih karunia yang ditawarkan oleh Yesus adalah kepastian yang jauh lebih kuat daripada amal kita yang rapuh. Yesus adalah jalan yang pasti, jalan yang tidak bergantung pada apa yang kita lakukan, tetapi pada apa yang telah Dia lakukan untuk kita. Di dalam Injil, kita melihat contoh tokoh-tokoh yang tidak layak, namun diselamatkan hanya karena kasih karunia Allah. Seperti halnya Saulus yang berubah menjadi Paulus, seorang penganiaya yang akhirnya dipilih oleh Allah untuk menyebarkan kasih-Nya. Itulah yang dimaksud dengan kasih karunia, sesuatu yang tidak layak tetapi diberikan karena Allah mengasihinya. Dan kasih karunia itu terbuka untuk siapa saja yang percaya pada Yesus. Jadi jika Anda bertanya-tanya apakah amal Anda cukup, saya ingin memberitahu Anda sesuatu yang lebih besar. Yesus sudah cukup. Dia adalah jalan dan melaluinya Anda bisa mendapatkan keselamatan yang tidak bergantung pada apa yang Anda lakukan, tetapi pada apa yang Dia telah lakukan untuk Anda. Ini adalah jaminan yang lebih kuat dan lebih pasti daripada segala amal yang kita lakukan. Kasih karunia Allah yang